Salve fratres, mari kita tanggapi video terbaru dari pendeta MYM yang bermain retorika terhadap para apologet Katolik. Ya, jadi pertanyaan yang perlu kita jawab di sini adalah mengapa pendeta MYM terus menggunakan retorika manipulatif? Kita harus menganalisis motif, strategi dan kerangka logika retorisnya, bukan sekedar perilaku lahiriannya. Mari kita lihat dalam video terbarunya. Dia seperti biasa pendeta Protestan itu umumnya bermain dalam retorika manipulatif ya. Yang pertama, tujuan retorika manipulatif dari MYM adalah membingkai narasi, bukan mencari kebenaran. Pendeta MYM tidak sedang berdiskusi untuk mencari kebenaran teologis. Dia sedang membingkai narasi agar Protestan tampak lebih rasional, lembut dan toleran. Sementara Katolik, terutama Romo Patris Allegro, tampil sebagai keras, brutal dan pantas disingkirkan. Tujuan utamanya bukan argumentasi, tapi framing publik. Retorika manipulatif digunakan untuk mengontrol simpati penonton, terutama di tengah iklim media sosial yang anti konflik dan mencintai kedamaian semua. So, mari kita lihat teknik retorika manipulatif yang digunakan dalam video terbarunya. Ad hominem sistematis, alih-alih menanggapi substansi argumen Romo Patris tentang sakramen, tentang otoritas, tentang devosi, dia menyebutnya orang gila, ngaco, tidak waras, kurus tapi sombong, mau masuk penjara, provokator. Seorang pendeta bisa bicara seperti ini. Efeknya mengalihkan fokus dari kebenaran isi ke emosi terhadap orang. Yang kedua ada moral high ground palsu. MYM terus mengulang, saya pendeta damai, saya tidak benci Katolik, saya tidak ingin baku hantam dan sebagainya. Padahal dia sedang menyebar kemarahan terhadap Romo Patris dan memprovokasi umat agar percaya bahwa Katolik menyerang Protestan secara membabi buta. Pendeta provokator. Efeknya dia menempatkan diri sebagai korban suci, lawan sebagai monster rohani. Kemudian ada generalization dan gaslighting. Dia menyamaratakan seolah Romo Patris sama dengan semua imam Katolik, lalu mengatakan orang Katolik di NTT itu minoritas, jadi jangan sombong. Komentar kalian memancing perang. Kalau kalian bilang Protestan kafir, maka kamu yang ikut iblis. Ini adalah teknik gaslighting, memanipulasi lawan agar merasa bersalah dan ragu terhadap kebenaran klaimnya sendiri. Luar biasa teknik retorika manipulatif dari Protestan. Mereka memang diajar untuk beretorika melawan gereja Katolik. Manipulasi kasih sebagai tameng. Ketika kebenaran menyakitkan, dia bersembunyi di balik kata, ajaran Yesus itu kasih, jadi jangan debat, jangan keras, jangan menyebut sesat. Padahal dalam Injil, Yesus justru menyebut orang Farisi sebagai anak-anak neraka 2 kali lipat. Dan Paulus menyebut ajaran sesat sebagai kutuk. Lihat Galatia bab 1 ayat 8. Efeknya yang dimaksud dari MYM adalah membungkam kritik doktrinal dalam nama kasih. Padahal itu sebenarnya relativisme rohani. Kemudian yang ketiga, motif dibalik manipulasi retorika MYM, mengamankan posisi Protestantisme yang krisis otoritas. Karena Protestantisme secara historis dan teologis tidak punya otoritas final, maka dia rentan terhadap fragmentasi, tidak bisa mempertahankan kesatuan doktrinal. Maka ketika ada pihak Katolik yang menyerang dengan argumen teologis yang kuat, satu-satunya cara bertahan adalah delegitimasi lawan, bukan adu argumen. Romo Patris terlalu tajam bagi iman yang didasarkan pada perasaan, bukan pada sakramentum dan magisterium. Kemudian mari kita lihat inti masalah. Tidak mampu menjawab, maka menyerang secara personal. Pendeta Muriwali Yanto Matalu tahu betul bahwa dia tidak bisa membantah doktrin Katolik tentang Ekaristi. Bandingkan Yohanes bab 6. Dia tidak bisa menjelaskan asal-usul gereja Protestan tanpa mengakui perpecahan. Dia tidak bisa menolak Maria sebagai Bunda Allah tanpa menyimpang dari sejarah konsili Efesus. Karena itu, jalur personal dan emosional jadi senjata utama. So, my friends, dari retorika ke realita.
MYM mewakili generasi apologet Protestan yang bukan ingin berdialog teologis, melainkan ingin menjaga ilusi pluralisme tanpa batas. Dalam ilusi tersebut, tidak boleh ada yang benar secara eksklusif. Yang bicara dogma disebut fanatik, yang mempertahankan ajaran disebut provokator. Tapi gereja Katolik tahu, kebenaran tidak diukur oleh jumlah, oleh sentimen, atau oleh perdamaian palsu, tapi oleh kesetiaan kepada Kristus yang satu. Lihat 1 Timotius bab 3 ayat 15. Jadi Pak MYM selamat beretorika manipulatif. Semua orang tahu bahwa sampai sekarang saya menunggu bantahan ada, tidak ada. Anda hanya menyerang Patrice Allegro. Patrice Allegro tidak penting. Coba kalau memang Anda mau menyerang argumentasi, bantah argumentasinya. Apa yang salah dari pernyataan saya bahwa Protestantisme itu sudah dianatema oleh gereja yang pada Konsili Trente. Ketika seorang Protestan mengatakan Katolik sesat, itu hanya ungkapan dari akun-akun YouTube, tidak bermanfaat, dan itu hanya provokasi saja, sehingga orang melapor kemana-mana. Jadi sebagai apologet, ingat, kita sebagai pribadi saling menghargai, tapi argumen coba. Kenapa kamu merendahkan Patrice Allegro hanya untuk mempertahankan kesesatan dalam Protestantisme? Saya juga heran ya. Kenapa kamu menyerang Patrice Allegro-nya? Oke, begitu ya. Selamat bermain gila dengan gereja Katolik. Anda sedang berhadapan dengan tembok. Jadi, kalau ketika tidak mampu menjawab, mereka bilang kita gila. Ya, ada pergeseran dari altar ke polda ketika debat iman diubah menjadi drama korban. Ya, ada yang menarik memang, tapi memalukan di tengah badai polemik iman akhir-akhir ini. Seorang pendeta yang mengaku cinta damai, penuh kasih, tidak ingin baku hantam, justru sibuk membakar emosi umatnya dengan kata-kata seperti Romo itu orang gila, ngomongnya nggak waras, fitnah ini delik hukum, saya bukan kurus sembarangan, saya bisa berkelahi. Ada apa ini Pak Pendeta? Saya sedih sebagai hamba Tuhan. Pertanyaannya, apakah ini debat teologi atau audisi sinetron FTV? Pendeta MYM tidak sedang berdialog. Dia sedang membangun panggung drama lengkap dengan lakon korban, musuh jahat, dan umat yang harus marah demi kebenaran versi dia. Ya. Jadi ketika kebenaran menyakitkan, mereka balas dengan sentimen. Saya menyebut Protestan sebagai kelompok yang secara teologis berbahaya. Ingat, karena memecah tubuh Kristus dan menolak banyak kebenaran sakramental. Apa respons mereka? Bukan bantahan teologis, bukan diskusi historis, tapi Romo Patrice bilang Protestan ateis, itu fitnah, masuk penjara. Jadi kalau bilang saya penyembah berhala, itu berkat dan penginjilan. Tapi kalau saya bilang ajaranmu sesat, itu kriminal dan penodaan agama. Tepuk tangan dulu untuk konsistensi iman yang elastis seperti karet gelang. Kemudian ada retorika manipulatif, kasih dipakai jadi perisai relativisme. Ya, kerusakan dari kekristenan itu datang dari situ ya. MYM terus meneriakan, mari kita saling mengasihi, jangan saling menyesatkan, kasih lebih penting dari polemik. Tapi pada saat yang sama menyebut Romo Patrice sebagai orang gila, menuduh umat Katolik sebagai pemancing perpecahan, menyebar kebohongan demografis soal jumlah Protestan versus Katolik di NTT demi propaganda. Kasih apa namanya jika diucapkan sambil menyebar api kebencian terselubung? Sadarkah engkau, wahai Pak Pendeta yang terhormat? Anda kan tinggal di luar NTT kan? Maksud apa Anda memperkeruh kami di NTT? Di sini gemit, santai-santai, sekau di situ yang kejam-kejam. Ini bukan kasih, ini relativisme rohani yang disamarkan sebagai toleransi. Dan orang Katolik tidak diajarkan untuk toleran terhadap kesesatan. Ya. Mereka tidak bisa menjawab, maka mereka menyerang. Ditanya soal Ekaristi, tidak bisa menjelaskan kenapa Yesus berkata inilah tubuhku, tapi dianggap simbol doang. Ditanya soal otoritas gereja, tak bisa membuktikan dari mana Martin Luther punya kuasa membelah gereja. Ditanya soal Maria, hanya bisa bilang itu cuma wanita biasa, padahal Alkitab menyebut dia diberkati lebih dari semua perempuan. Karena itu, alih-alih menjawab, mereka menyerang pribadi. Romo itu ngaco, kurang sehat mental, ngaku-ngaku wakil Tuhan. Tipe ini sama persis seperti
para Farisi yang tidak bisa menyangkal mujizat Yesus jadi bilang ia kerasukan Beelzebul. Ajaran Katolik tidak minta maaf karena berdiri di atas kebenaran. Kami menyebut ajaran Protestan sesat bukan karena benci, tapi karena memang diputuskan sebagai bidat dalam Konsili Trente. Mau tahu teksnya? Jika seseorang berkata bahwa manusia dibenarkan hanya karena iman, terkutuklah dia. Konsili Trente, Kanon 9. Jika seseorang menolak transubstansiasi, terkutuklah dia. Kanon 1, Sesion 13. Kami tidak menyesatkan kamu karena marah. Kami menyebut sesat karena kamu berada di luar gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan kalau kamu tersinggung karena itu, salib Kristus memang batu sandungan bagi yang menolak kebenaran. Jangan balikan fakta, Pak Pendeta MYM. Kami bukan provokator. Kamu yang panik. Kami tidak mengemis pengakuan. Kami tidak lapor polisi. Kami tidak menangis di kamera. Kami tidak ancam saya bisa berkelahi kalau bukan pendeta. Kami hanya bicara, inilah iman kami, inilah ajaran yang benar. Dan reaksi kalian menangis, melapor, main angka mayoritas, lari ke kasih semu tanpa jawaban teologis. Kalau ajaranmu kuat, buktikan. Kalau tidak, jangan bungkus kekalahan dengan drama moral. Damai, iya, tapi damai dalam kebenaran. Katolik bukan agama yang membenci, tapi kami tidak akan kompromi atas nama damai palsu. Damai sejati lahir dari terang kebenaran, bukan dari kesepakatan untuk saling tutup mulut. Kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Yohanes bab 8 ayat 32. Untukmu yang marah tapi tidak mampu, silakan terus bilang kami arogan, silakan lapor kami ke polisi, silakan labeli kami provokator, fanatik, intoleran, asal kamu sadar semua itu kamu lakukan karena kamu tidak bisa membantah ajaran kami. Dan gereja Katolik akan terus berdiri bukan karena didukung negara, mayoritas, atau trending YouTube, tapi karena pintu gerbang maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Dari Patrice Allegro, imam Katolik yang lebih takut pada pengadilan surga daripada laporan ke Polda. Begitu ya Pak MYM.